disinilah yang sebenarnya Polri harus memahami itu. Jadi Polri jangan menjadi pihak yang justru bisa membelenggu kebebasan. Apalagi kalau misalnya antar warga negara, Sobat Era sekalian. Kalau antar warga negara, ya biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan membahas mengenai Kapolri yang baru ya, Listio Sigit Prabowo. Memang belum resmi, hanya tetap congratulations karena nominasi beliau diterima semua fraksi di DPR ya, seperti biasanya. Dan tinggal formalisasi, dilaporkan kepada paripurna, dan kemudian tinggal tunggu pelantikan. Yang jelas sebelum akhir Januari pasti akan ada Kapolri yang baru karena Idam Aziz ya, Jenderal Idam Aziz itu pensiun, dan karena beliau lahir 30 Januari beliau lahir, 30 Januari 2020 beliau memasuki usia 58 tahun karena beliau kelahiran 63 ya. Lebih tua sesungguhnya daripada Tito Karnavian ya. Tito Karnavian kelahiran tahun 64, tapi angkatannya lebih senior Tito karena Tito angkatan 87, ini angkatan 88, dan Listio Sigit Prabowo angkatan 91, langsung lompat ya. Melompati angkatan, padahal angkatan yang lebih muda lagi masih ada ya. Tapi saya hanya ingin membacakan satu ya. Pertama memang selamat dulu kepada Listio Sigit Prabowo. Yang ingin saya bacakan adalah dari pertanyaan dari Demokrat ya, yang kebetulan saya lihat juga live streamingnya dari Benny Kaharman, dan ini sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Demokrat ke Listio, jangan cuma tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Ya, kira-kira begitu ya. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman meminta calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo untuk bisa tegas dalam penegakan hukum kepada pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Menurut Benny, selama ini kepolisian kerap tegas terhadap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah, namun hal serupa tidak terjadi kepada mereka yang dekat dengan pihak penguasa. Ini problem kita saat ini ya. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tambahkan jangan hanya tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Saya tidak tahu ya apakah Benny Kaharman ini sadar atau tidak ya dengan pernyataannya soal kiri dan kanan. Memang ini faktual karena memang kanan itu kubu politik yang dipersepsi yang tidak mendukung Presiden Jokowi. Dalam spektrum politik Indonesia kan ketika Presiden Jokowi di-endorse oleh kubu kiri yaitu nasionalis ya, dengan proponennya tentu PDIP, maka kan secara tidak sadar Prabowo kemudian mengumpulkan kubu kanan, maka kemudian terjadilah dua kubu ya secara tidak langsung, jadi tengah kanan dan tengah kiri. Nah sekarang tengah kiri itu menjadi pendukung loyal pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun ada juga yang tengah kanannya sebenarnya ya, seperti partai PKB, P3 itu sebenarnya kan partai kanan juga, bahkan P3 itu bisa dibilang termasuk kanan luar juga, tetapi mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi in general perspektifnya, persepsinya adalah kubu kiri di Jokowi, kubu kanan di Prabowo. Nah sekarang kubu kanan itu yang sekarang ini sedang dalam tanda kutip ya merasa diperlakukan tidak adil, karena mereka gampang sekali diproses, sementara kalau yang dekat dengan kekuasaan tidak mudah diproses ya. Ya contoh misalnya Haikal Hasan kemarin. Perkara mimpi saja diproses. Kira-kira begitu ya. Saking ekstrimnya ya. Bayangkan mimpi saja diproses ya. Padahal mimpi itu adalah ruang kebebasan. Bayangkan orang berpendapat baik secara lisan dan tulisan saja itu dijamin konstitusi, apalagi sekedar mimpi. Karena mimpi itu tidak merugikan siapapun. Ketika orang menceritakan mimpi ya
Yang menerimanya ya terserah saja, ada yang percaya dan tidak ya, kita serahkan masing-masing. Dan tidak bisa kemudian ada orang yang kemudian mengklaim bahwa mimpi ini akan menyesatkan dan lain sebagainya. Karena itu persepsi, perspektif akhirnya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tambahkan, jangan hanya tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri, ujar Beni dalam uji kelayakan dan kepatutan Listio di Komisi 3 DPR RI Rabu 20 Januari. Jangan hanya tajam kepada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan dengan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia, imbuhnya. Ya, sobat era sekalian, contoh ya, tajam dan tidak tajamnya itu ya bagaimana kita secara memperlakukan korupsi misalnya. Kan yang sekarang korupsi adalah orang-orang dalam pemerintahan, yaitu korupsi di KKP dan korupsi di Kementerian Sosial. Itu kan semua dari partai pendukung pemerintah ya, the government supporters ya kan. Jadi harusnya juga kuat ke sana ya. Jauh lebih membahayakan korupsi bansos dan korupsi benur itu ketimbang kasus Habib Rizik misalnya. Oke, kita lanjutkan. Dalam kesempatan itu Beni juga meminta penjelasan Listio mengenai netralitas Polri dalam agenda-agenda politik seperti pemilu. Sebab menurut Beni, kepolisian harus netral dalam setiap agenda pemilu. Ya, banyak isu yang mengatakan ya terlibat. Tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini, utamanya dalam agenda politik pemilu, pilpres dan pilkada tuturnya ya. Itu sudah menjadi rumor, bahkan pembicaraan sehari publik ya, bahwa aparat tidak netral dalam proses berpemilu. Dan isu itu sudah muncul ya sejak dari masa pemerintahan ke pemerintahan ya, bahwa kepolisian justru menjadi alat dari kekuasaan untuk memenangkan pemilu termasuk pilkada dan pilpres. Namun tentu yang harus kami sampaikan terkait hate speech, kalau biasa kita tegur, tapi yang berisiko memecah belah bangsa kami tidak ada toleransi, kata Listio. Menjawab pertanyaan Beni tersebut, Listio mengaku Polri siap berdiri di tengah untuk memberi keadilan. Namun menurut dia yang harus diingat adalah kepolisian menindak ujaran kebencian yang berisiko memecah belah bangsa. Namun tentu yang harus kami sampaikan terkait hate speech dalam kalau biasa kita tegur, tapi yang berisiko memecah belah bangsa kami tidak ada toleransi, kata Listio. Apa ya hate speech yang berisiko memecah belah bangsa itu? Karena kalau saya lihat ya sebenarnya maki-makian saja semuanya. Makian kepada orang, pihak tertentu ya dan lain sebagainya. Jadi memecah belah bangsa itu sendiri juga ini sudah kata-kata yang relatif sekali ya. Ini bisa menjadi pisau yang bermata dua ya. Di satu sisi untuk memang betul-betul menegakkan hukum, tapi di sisi lain bisa tetap digunakan untuk subjektivitas politik ya. Mudah-mudahan tidak demikian Jenderal Listio ya. Menurut dia, hal ini juga sebagai pembelajaran publik untuk dewasa dalam memanfaatkan ruang-ruang cyber saat menyampaikan aspirasi. Sehingga bisa sama-sama menciptakan kehidupan yang menghormati, mana yang tidak boleh, mana yang ditoleransi, itu yang harus kita jaga, ujarnya. Ya, setuju apa yang disampaikan oleh Jenderal Sigit ya, Listio Sigit. Tapi tidak bisa kita bohongi ya, yang kita rasakan adalah justru misalnya media seperti ini, seperti saya misalnya, tidak pernah punya maksud untuk menghina siapapun, mengkritik siapapun dalam pengertian yang negatif ya. Tidak punya ada yang namanya mens rea, maksud jelek, maksud buruk. Karena sebagai seorang akademisi yang belajar hukum tata negara, saya menyampaikan apa yang menurut pemikiran dan ilmu saya. Walaupun kadang-kadang yang disampaikan itu pahit terasa. Misalnya kalau saya selalu bicara mengenai 6 laskar FPI misalnya, bukan karena saya pro pada FPI, tidak begitu. Tapi saya adalah pengen bagaimana keadilan ditegakkan. Kalau mau dibilang pro kepada kemanusiaan, humanity. Jadi kemanusiaan itu yang harus kita tegakkan. Karena 6 korban jiwa itu kita nggak bisa anggap enteng misalnya. Dan juga kalau mau dibilang saya pro terhadap nilai-nilai demokrasi. Jadi demokrasi kita tidak boleh demokrasi yang cemen. Sedikit perbedaan pendapat saja langsung mengadu ke polisi dan kemudian main tangkap. Jadi dipersepsikan memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Padahal persepsi itu muncul karena pengaduan. Kalau tidak dibesar-besarkan, kalau tidak diadu-adukan, sebenarnya tidak muncul. Jadi ada kasus yang secara langsung bisa menyulut kemarahan publik.
dan itu tidak didesain, tidak didorong-dorong. Contoh misalnya ketika di Amerika Serikat seorang kulit hitam mati di tangan polisi, langsung itu seluruh Amerika kemudian terjadi demo besar-besaran. Nah, itu betul memang memecah belah bangsa karena jelas sekali dampaknya. Karena itu harus proses penegakan hukumnya harus betul-betul serius di situ. Tapi sebagian besar kasus yang ada di Indonesia ini sebenarnya lebih pada karena dipanas-panasi, diprovokasi itu. Diprovokasi untuk ditangkap, diprovokasi untuk diproses dan lain sebagainya. Jadi ada yang diprovokasi karena bermimpi, karena like pornografi dan lain sebagainya. Yang kalau dicari alasannya, ya punya alasan semua. Tapi dibalik itu semua kan kita lihat bahwa yang diincar adalah orang-orang yang kebetulan berseberangan dengan pemerintahan. Tapi begitu pro dan pemerintahan bisa mengatakan apa saja. Bisa mengatakan pembohong, bisa mengatakan, ya misalnya katakanlah ada video yang mengatakan FPI adalah organisasi bajingan sambil mengutip tokoh besar misalnya. Kan sama saja itu hate speech juga. Tapi karena mungkin berada di sisi pemerintahan tidak dipermasalahkan. Jadi sobat era sekalian, menurut saya kita harus mencapai kematangan berdemokrasi ya. Dan demokrasi kita tidak boleh cemen. Jadi demokrasi kita harus demokrasi yang berani mengeksplor pendapat kita. Yang penting tidak ada mens reanya, tidak ada maksud jeleknya atau maksud jahatnya. Kalau sekedar mengkritik lawan bicara, lawan politik itu is okay. Disinilah yang sebenarnya Polri harus memahami itu. Jadi Polri jangan menjadi pihak yang justru bisa membelenggu kebebasan. Apalagi kalau misalnya antar warga negara, sobat era sekalian. Kalau antar warga negara, ya biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri. Dengan apa? Ya kalau mereka tidak mau reconcile, mereka gugat ke peradilan perdata. Sehingga tidak menggunakan tangan polisi untuk memenjarakan, untuk menangkap, untuk membungkam misalnya. Karena sayang sekali sobat era sekalian, kalau hal-hal seperti ini terus di-entertain oleh pihak aparat keamanan, maka aparat akan habis waktunya untuk menyelesaikan soal-soal yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh warga negara tanpa harus melibatkan aparat keamanan. Sehingga nanti pihak kepolisian betul-betul berkonsentrasi pada hal-hal yang sangat penting dan strategis. Ya, saya selalu mengatakan yang penting dan strategis itu ya tentu kejahatan-kejahatan berat, pembunuhan kah itu ya, perampokan kah itu, penghilangan nyawa orang kah, kemudian kalaupun ada terorisme yang sesungguhnya yang betul-betul kekuatan bersenjata, kalau ada radikalisme yang memang betul-betul merusak sendi kenegaraan dan menggunakan kekuatan senjata juga atau menggunakan kekuatan-kekuatan koersif lainnya misalnya. Jadi ranah sipil itu playing field-nya, lapangan permainan menjadi relatif lebih bebas, penuh dengan udara segar sehingga kita bisa memancing daya kritis dan daya nalar kita ya. Ya sobat era sekalian, sedikit curhat ya. karena makin rasanya makin sumpek dan makin sempit ya kalau membaca misalnya orang yang tidak mau berdebat tapi maunya hanya mengadukan ke aparat kepolisian kalau terjadi hal-hal yang dianggap bisa diadukan. Kadang-kadang sengaja dicari pasal-pasalnya, terutama yang paling gampang adalah yang menggunakan undang-undang ITE. Pasal 27, pasal 28, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Jenderal Listio Sigit Prabowo masih Komjen sekarang, tapi pasti sudah Jenderal nantinya, bisa betul-betul mewujudkan Polri sebagai promotor, profesional, modern, dan terpercaya. Serta betul-betul menjadikan polisi sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena alat negara tidak hanya bekerja untuk pemerintah, tapi terlebih bekerja untuk rakyat Indonesia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.